Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa sami'allahu liman da'a. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minat, para muslimin muslimat, para hadirin hadirat, shaimin shaimat, qaimin qaimat yang sangat saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita muslimin, Allah jadikan kita muslimat, Allah jadikan kita bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah inilah karunia yang besar, paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita iman, Allah hadiahkan kepada kita Islam, dan Allah istiqomahkan kita di jalannya, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat di dalam Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki fase yang kedua. Kita sudah memasuki nisfusan Ramadan, bagian yang kedua dari bulan Ramadan. Akan terasa lebih cepat waktu berlalu, akan terasa lebih cepat hari-hari yang kita lewati. Tidak terasa, setiap masuk bagian kedua Ramadan akan lebih cepat siangnya, akan lebih cepat malamnya, kemudian tiba-tiba kita berada di penghujung bulan Ramadan. Maka ini perlu kita waspadai, ini perlu kita hati-hati, karena ada minimal 3 di antara kemuliaan keagungan Ramadan yang harus kita pertahankan di dalamnya dan harus kita raih selalu. Yang pertama adalah tentu saja keagungan siang Ramadan, pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fardu, yang merupakan rukun dari Islam, dari puasa di bulan Ramadan. Yang meninggalkan karena malas, yang meninggalkan tanpa udzur syar'i berada di dalam kefasikan. Yang meninggalkan puasa Ramadan karena pengingkaran terhadap kewajibannya adalah sebuah kekufuran. Ini ada, kita jaga. Yang kedua adalah kemuliaan keagungan yang raya Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, di lingkungan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih penuh masjidnya, masih ramai orang sholat Isya berjamaah, kemudian sholat tarawih. Insya Allah lanjut dengan tadarus Al-Quran. Di negara bagian sebelah sana mulai menyepi, saf-saf sholat mulai maju, favorit pojok-pojok dekat tiang. Alhamdulillah di sini ibu-ibunya masih penuh, anak-anaknya masih penuh, bapak-bapaknya masih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belum laku mah jangan pindah dari Geraha Lestari. Tetap saya tinggal di Geraha Lestari. Enak, nikmat. Mudah-mudahan ini pun bisa kita raih dengan menghidupkan malam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kalau Ramadan jangan sampai kita terlewat, jangan sampai lewat Ramadan kita belum merenung mengambil nikmat yang mulia ini, yakni keagungan keutamaan tilawah Al-Quran. Karena bulan ini nama lainnya adalah Syahrul Quran. Nama lainnya adalah bulannya Al-Quran. Mulai malam hari ini jangan lewat satu hari pun tanpa kita tadarus Al-Quran, tanpa kita membaca Al-Quran. Hampa orang lewat Ramadan tidak mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Cukuplah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa orang yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikrullah, berzikir kepada Allah, kemudian
dia tidak sempat meminta kepada Allah, tidak sempat berdoa meminta kepada Allah, sibuknya baca Quran, maka Allah akan berikan kepada dia seutama-utamanya yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Kepada orang yang meminta kepada Allah diberikan lebih hebat kepada siapa orang yang bukan hari-harinya dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Minimal sekali selama Ramadan ini 1 kali khatam Quran. Minimal selama Ramadan ini 1 kali khatam Quran. Jangan sampai Ramadan lewat masih saja jalan di tempat juz 1 lembar ke-7. Ramadannya sudah lewat. Ini syahrul Quran. Diturunkan Al-Quran, diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini karena bulan ini diantaranya dimuliakan oleh Allah sebab diturunkannya Al-Quran. 3. Siang tilawah. Hadirin hadirat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa ketika setelah lewat pertengahan Ramadan makin ringan rasanya puasa, makin enak rasanya puasa, tidak terasa lagi buka sahur, enteng, berbeda dengan awal-awal Ramadan. Luar biasa. Dari mulai jam 4 udah jam gak cukup 3 dijajah mana yang paling cepat makan. Kesini udah enggak lagi rebutan repot. Mana acara TV yang azannya dulu. Muadzin masjid enggak dipeduli, terserah. Pokoknya azan dulu. Awal-awal berat, lebih lelah, lebih payah. Tapi kenapa kesini akhirnya kata ulama, begitulah ibadah. Akan melewati 4 tahapan. Setiap ibadah yang kita lakukan akan melewati 4 tahapan sampai kita istiqomah, sampai kita merasakan nikmatnya, bahkan sampai itu berubah karakter kita dan mempunyai efek menjadikan hidup kita lebih baik. 4 tahapan di setiap bulan. Contoh puasa tilawah Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah at-takrir. Yang pertama adalah ulang-ulang aja terus ibadah. Katakan kita pengen merasakan iman puasa, terus saja puasa. Ustaz terus puasa, di pikiran masih pembukaan aja. Di pikiran masih makanan biarin, terus jangan terus takrir, ulang. Kita ingin merasakan nikmat baca Quran. Ini Quran itu ada efeknya pada diri kita baca Quran. Terus saja baca Quran. Walaupun kadang ada ngantuknya, walaupun kadang ada bosannya, walaupun banyak godanya, takrir, ulang terus. Begitu juga ta'lim, begitu juga kita belajar, begitu juga kita sedekah, begitu juga yang lain. Pokoknya kita ingin ahli di satu ibadah, ulang sebanyak-banyak, terus. Setelah fase yang pertama akan ada fase yang kedua yaitu taklir, yaitu dengan takrir itu sudah menjadi aktivitas kita, sudah menetap pada diri kita. Sholat berjamaahnya, kemudian baca Qurannya, kemudian puasanya. Maka nanti setelah Ramadan kan ada tesnya. Setelah Ramadan ada tesnya. Ini puasa 6 hari di bulan Syawal untuk mempertahankan itu dan untuk melihat bagaimana efektivitas Ramadan pada diri kita. Udah menetap belum tuh habit kebiasaan berpuasanya? Takrir, jadi menetap. Kalau sudah menetap ini, seperti ada yang hilang ketika sehari tidak baca Quran, ketika sebulan tidak ada puasa, ketika kita lama-lama nggak sedekah, lama-lama dia nggak ke masjid. Takrir sudah menetap pada diri kita, sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Kalau sudah sini maka akan ada yang ketiga, jadi ta'athir. Ibadah itu akan berbekas pada diri kita, akan merubah kehidupan kita, akan menjadi karakter. Karakternya memang karakter bersedekah. Udah nggak tega lagi melihat orang kesusahan, sudah nggak tenang lagi ketika meninggalkan sholat berjamaah. Udah ada bekas pada diri. Ini makin dalam. Di fase yang ketiga, kalau nggak ngaji gimana gitu?
Ada sesuatu yang makin hilang, ada perasaan bersalah, walaupun ini ibadah sunnah, walaupun ini ibadah sunnah. Tetapi yang keempat rasa nikmat takbir, yakni bercahaya, yakni akan ada efek bukan hanya pada diri kita, bahkan pada lingkungan kita, bahkan pada keluarga kita. Sebagaimana cahaya menyebar. Ibadahnya sudah menginspirasi orang lain. Bapak itu enak banget ya, dia waktu sholat berjamaah ke masjid, kata siapa itu? Kata tetangga. Juga kayak gitu. Maka gak aneh kalau misalkan di Geraha Lestari, kalau sholat tarawihnya seperti ini, sholat berjamaah hariannya rasanya setengah lebih sedikit dari itu. Ya, setengah lebih sedikit dari itu. Kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 sampai 7 sablah. Insya Allah sudah hari-hari biasanya segitu. Kenapa? Yang 6 itu ternyata menginspirasi, merayu, membuat orang yang lain ingin melakukan perbuatan. Kenapa? Ada 5-6 sabda yang istiqomah. Ada 5-6 sabda yang sholat berjamaahnya sudah menjadi nur di dalam diri. Tanpa ngajak, nggak ngajak, udah terus seperti itu. Maka kita mengupayakan ibadah kita bisa berjuang kita lewat proses takbir, takdir, kemudian takbir. Kita juga bilang bagaimana anak saya terus kita saja berfokus kepada ibadah kita sambil sekali aja anak. Karena kebaikan dan keburukan itu menular. Kebaikan dan keburukan itu menular. Karena tadi sudah cuman menularnya keburukan ini lebih slow, lebih lambat, lebih keburukan. Keburukan cepat. Penghobinya banyak. Jadi kalau kebaikan agak lambat. Maka kita latih puasa. Setelah puasa Ramadan ada Syawal. Setelah Syawal ada Ayyamul Bid, ada Sunan Kemis. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan sehingga banyak ibadah-ibadah Ramadan yang masih bersama kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Insyaallah berkah Ramadan kita semua dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Allah anugerahkan kepada kita maghfirahnya, Allah anugerahkan kepada kita ampunan serta ridhonya untuk kita semua. Allah wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.